Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat kan? Pada kesempatan kali ini, izinkan kakak perkenalkan dulu ya. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Sandi Ihsan Amarullah, berasal dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan bukan soal, materi beserta soal mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum lanjut atau sebelum kakak menjelaskan, kakak akan mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan pembelajaran, dikarenakan supaya ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Selain itu juga kakak mengingatkan sebelum menonton video kali ini, persiapkan buku beserta alat tulisnya supaya apa yang kakak akan sampaikan bisa adik-adik atau rekan-rekan semua bisa dicatat supaya ingat terus materi yang akan saya sampaikan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak penjelasan yang akan saya sampaikan ya. Simak ya, simak dengan baik-baik. Cekidot. Nah, untuk yang pertama itu mengenai pengertian. Pengertian dari apa ya? Pengertian dari sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, pengertian ya. Pengertiannya, persamaan linear tiga variabel adalah persamaan yang memuat tiga variabel dengan pangkat tiap-tiap variabelnya sama dengan satu. Jadi pangkat tiap variabelnya sama dengan satu. Nah, persamaan linear tiga variabel atau SPLTV adalah sistem persamaan yang tersusun atas tiga persamaan yang saling berkaitan dan mempunyai satu penyelesaian masalah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa persamaan linear tiga variabel itu merupakan persamaan yang memuat tiga variabel dengan pangkat tiap variabelnya harus sama dengan satu, dan juga SPLTP ini merupakan sistem persamaan yang tersusun atas tiga persamaan yang saling berkaitan dan mempunyai satu penyelesaian masalah. Ada berapa penyelesaian masalah? Yaitu ada satu penyelesaian masalah. Sampai sini dapat dipahami? Jika sudah bisa dipahami, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ada bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel. Bentuk umumnya ya, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiganya yaitu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di mana ada keterangan ya, di mana X, Y, dan Z merupakan variabel. Nah, yang ini ya. Bentar, saya ubah dulu warnanya. Nah, yang ini X, yang ini X, yang ini X, yang ini Y, yang ini Y, yang ini Y, dan yang ini Z, dan yang ini Z, dan yang ini Z. Nah, ini merupakan variabel. Sedangkan A1, A2, A3, selanjutnya B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 itu merupakan koefisien. Dan yang terakhir yaitu apa? D1, D2, dan D3 itu merupakan konstanta. Jadi X, Y, dan Z merupakan variabel, A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3 merupakan koefisien, serta D1, D2, D3 merupakan konstanta. Paham kan? Paham. Yuk lanjut lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada cara penyelesaian untuk sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, cara penyelesaian untuk memecahkan permasalahan sistem persamaan linear tiga variabel dapat diselesaikan menggunakan tiga cara. Jadi dapat diselesaikan menggunakan tiga cara, yaitu ada apa saja? Ada eliminasi, ada substitusi, dan juga ada gabungan.
Nah, di mana metode eliminasi itu bisa disebut dengan kasarnya metode menghapus ya, menghapus, mengeliminasi, jadi dieliminasi atau dihapus. Yang kedua, metode substitusi, yaitu metode substitusi itu bisa dikatakan metode dengan cara memasukkan. Dan yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode gabungan itu metode di mana menggunakan metode eliminasi dan juga menggunakan juga metode substitusi. Jadi digabung kedua-duanya, yaitu kedua-duanya digunakan antara eliminasi dan substitusi. Itu disebut dengan metode gabungan. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soal saya ambil langsung ke soal cerita, dikarenakan dalam sistem persamaan linear 3 variabel, tinggal kalian banyak berlatih dengan melihat satu konsep saja, kalian pasti akan bisa menggunakan metode yang ketiga tersebut bisa digunakan dalam pengaplikasian, baik itu berupa soal cerita ataupun itu tidak. Tetapi dalam kali ini kakak mengambil soal cerita untuk dijadikan contoh. Nah, soalnya, bisa dibaca. Citra, Sophie, dan Salma menabung di bank. Jumlah uang tabungan Sophie 2 kali uang tabungan Salma. Terus 150.000 lebih banyak dari uang tabungan Citra. Jumlah uang tabungan Citra dan Salma yaitu 1.450.000. Jumlah uang tabungan mereka bertiga yaitu 2 juta. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu jumlah uang Sophie dan Salma adalah berapa nih? Jadi langsung saja kita itu ya. Langsung saja kita kerjakan. Cekidot. Kerjakan yuk. Semangat yuk. Nah, langsung saja penyelesaian. Nah, kita dimisalkan dulu nih. Dimisalkan. Misal, X adalah uang tabungan Citra, Y adalah uang tabungan Sophie, dan Z merupakan uang tabungan Salma. Setelah itu, maka dibuat model matematika dari soal tadi. Dibuat model matematikanya dibuat. Yaitu Y ditambah 2Z, yaitu siapa? Uang tabungan Sophie ditambah 2 kali uang tabungan Salma itu sama dengan uang tabungan Citra ditambah 150.000. Ya, gitu kan? Nah, itu untuk persamaan pertama. Nah, ini persamaan pertama. Sekarang persamaan keduanya. Persamaan kedua. Sebentar. Persamaan kedua. Nah, ini udah ada sama persamaan ketiga. Persamaan keduanya, X ditambah Z. X ditambah Z itu uang tabungan Citra ditambah uang tabungan Salma sama dengan 1.450.000. Itu untuk persamaan keduanya ya. Sedangkan yang ketiga yaitu uang tabungan Citra ditambah uang tabungan Sophie ditambah uang tabungan Salma. Itu jumlahnya berapa? 2 juta rupiah ini jumlahnya. Sedangkan yang ditanyakan itu jumlah uang siapa tadi? Ayo, Sophie dan Salma ya. Nah, sekarang lanjut. Habis itu, kita selesaikan kembali. Nah, ini nih langsung aja ya. Substitusikan. Jadi disubstitusikan persamaan 2 ke persamaan ketiga. Model matematikanya kan tadi X ditambah Y ditambah Z. Sama dengan 2 juta. Sedangkan tadi persamaan yang ininya kan persamaannya X ditambah Z sama dengan 1.450. Jadi X ditambah Z-nya ubah dengan 1.450 ditambah Y, berarti tinggal Y ya, sama dengan 2 juta. Berarti Y sama dengan berapa, hayo? 2 juta dikurangi 1.450, hasilnya 550. Ini untuk Y-nya. Selanjutnya, substitusikan nilai Y 550.000 ke persamaan pertama. Ya. Jadi, Y-nya 550.000, Y persamaan pertama. Y ditambah 2Z sama dengan X ditambah 150. Ini persamaan pertama ya. Kita ubah Y-nya dengan 550.000 ditambah berarti 2Z sama dengan X ditambah 150.000. Setelah itu, X dikurangi 2Z berarti sama dengan 550.000 dikurangi 150.000 sama dengan 400.000. Kita ubah
bentuknya menjadi X sama dengan 2Z ditambah 400.000. Nah, kita buat persamaan 4 nih, supaya bisa diselesaikan. Sudah dibuat persamaan keempat, selanjutnya gimana lagi nih? Hayo, yuk. Gini nih, setelah itu udah dituliskan. Kalau belum, skip lagi ke belakang. Nah, habis itu, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. X tambah Z kan 1.400.000 sama dengan 1.450.000. Nah, tadi kan X-nya 2Z ditambah 400. X-nya tadi kan 2Z ditambah 400.000. Berarti ditambah Z sama dengan 1.450.000. Setelah itu gimana lagi? Kok gak bisa dipencet? Bentar. Nah, langsung saja ya. Nah, kan tadi si X-nya itu ini ya, 2Z ditambah 400.000. Berarti ditambah Z sama dengan 1.450.000. Berarti sekarang 2Z ditambah Z sama dengan 3Z sama dengan 1.450.000 dikurangi 400.000 yaitu 1.050.000. Berarti Z berapa? 1.050.000 dibagi 3 berarti 350.000. Dengan demikian Y ditambah Z berapa tadi Y-nya? 550.000 kan? Sedangkan Z-nya 350.000. Jumlahkan berapa hasilnya? 550 ditambah 350 hasilnya itu 900.000. Jadi jumlah uang Shopee dan Salma adalah 900.000. Alhamdulillah permasalahan atau persoalan dari soal yang telah saya sajikan telah terjawab. Apakah kalian paham sampai sini? Paham kan ya? Nah, untuk sisanya kalian tinggal mahir-mahir menggunakan metode itu saja kalau dalam materi persistem persamaan linear 3 variabel. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, penyampaian materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel oleh saya telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pemateri memohon maaf apabila selama jalannya saya tadi menjelaskan terdapat banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan dikarenakan saya juga manusia ya. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat belajar, selamat berjuang terus dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu semangat meskipun keadaan belum begitu stabil. Semoga pandemi cepat berlalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.